Selamat datang, selamat datang bagi para hadirin dan hadirat sekalian. Perkenalkan saya Adi Badaina yang hari ini akan menjadi moderator pada acara malam hari ini waktu Amerika Serikat dan pagi hari ini waktu Indonesia. Untuk acara yang pertama itu kita akan mendengarkan arahan dan juga pembukaan opening remark dari yang terhormat Ketua PCINU Amerika Serikat Kanada, Gus Anas Oli Mukhlisin. Saya persilahkan, monggo. Terima kasih banyak Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Samsi Ali, Presiden Nusantara Foundation yang insya Allah akan segera bergabung bersama kita dan berbagi pengalaman beliau tinggal di New York, dan beliau juga menemani perjalanan Zuhran Mamdani yang sekarang terpilih menjadi mayor di New York City. Kami ucapkan selamat bergabung kepada para jamaah sekalian, Zumien dan Zumiat, dimanapun Anda berada. Saya izin menyapa dulu ada Pak Subhan di Toronto. Bagaimana kabarnya Pak Subhan? Sehat Pak Subhan? Alhamdulillah sehat. Apa kabar, Anas? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah Pak Subhan, terima kasih sudah bergabung. Sama. Em, Pak Subhan juga sudah lama di Kanada, pasti sudah banyak tahu mengenai dinamika dan pertumbuhan jumlah Muslim di sini. Terima kasih banyak Pak Subhan. Kita sapa teman-teman yang lain, baik yang berada di Indonesia maupun yang berada di manapun. Jadi diskusi kita pada malam hari ini bersama Ustadz Samsi Ali, kita akan mendiskusikan tentang Zuhran Mamdani yang terpilih ya, memimpin New York City. Dan kalau kita flashback ke belakang beberapa tahun yang lalu, eh, Bapak Ibu pasti ingat kasus 9/11, eh, di bom World Trade Center yang di New York itu diserang oleh kelompok yang dikatakan teroris. Itu terjadi pada tahun 2001. Jadi sejak saat itu Islamofobia berkembang pesat di Amerika, khususnya di New York sendiri, karena kejadiannya di New York. Tapi ternyata setelah 20 tahun kemudian seorang muslim terpilih untuk memimpin kota ini. Jadi itu suatu perkembangan, dan kita pengen belajar sebenarnya apa yang terjadi di New York atau di Amerika itu sendiri. Mengapa negara yang mempromosikan Islamofobia itu sekarang malah dipimpin oleh Muslim. Alhamdulillah Ustadz Syamsi Ali sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum Ustadz. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustadz sudah bergabung. Kita baru saja pengen mulai. Nah, ini masih kayak opening remark dari kami. Kami ingin sedikit sharing tentang data pertumbuhan jumlah Muslim baik yang berada di Amerika sendiri ataupun di skala global. Sebelum kita nanti membahas kasus spesifik tentang Zuhran Mamdani. Saya izin share screen sebentar sebelum nanti kita ke Ustadz Samsi Ali. Muslim di Barat, pertumbuhan dan tantangan. Baik. Singkat saja nanti dari saya sebagai pengantar umum. Jadi agama Islam adalah agama yang pertumbuhannya paling pesat. Ini kalau teman-teman Bapak Ibu lihat database, kita lihat di sini jumlah Muslim meningkat dari yang awalnya 10% meningkat pesat menjadi 30% di tahun 2075 nanti. Bahkan nanti jumlah Muslim di dunia itu hampir setara dengan jumlah Kristen di dunia. Bahkan ada juga prediksi nanti di tahun 2070 ke atas, Muslim akan menjadi pemeluk agama terbesar di dunia, bahkan melampaui agama Kristen. Jadi ini kita bicara skala global dulu nanti sebelum kita melihat kasus di Amerika. Salah satu hal yang berkontribusi pada pertumbuhan jumlah Muslim, khususnya di Barat, adalah dengan migration.
Bapak Ibu yang sudah lama di Amerika, di Kanada, atau di Eropa pasti sudah paham betul banyak imigran Muslim entah berasal dari negara Arab, Asia Selatan, Afrika, ataupun dari Asia Tenggara termasuk Indonesia yang berpindah negara ke beberapa negara di Barat. Dan itu yang berkontribusi menciptakan pertumbuhan jumlah Muslim yang signifikan. Sebenarnya Kristen yang paling pemeluk agama Kristen yang paling banyak bermigrasi. Cuman masalahnya mereka berimigrasi hanya di antara negara Eropa sendiri. Misalnya dia lahir di Belanda, dia imigrasinya ke Jerman atau ke Prancis atau ke Amerika. Sedangkan Muslim itu imigrasinya jauh. Misalnya lahir di Indonesia, bisa jadi dia pindah ke Arab Saudi atau ke Amerika. Ini ada data jumlah Muslim di Eropa tahun 2016 masih sekitar 4,9% atau 5%. Namun diprediksi nanti di tahun 2050, kalau misalnya imigrasi itu masih kuat, maka akan mencapai jumlah 14% dari total penduduk. Kalau imigrasinya itu medium, maka pertumbuhannya diprediksi menjadi 11%. Kalau tanpa migrasi sekalipun, Muslim akan tetap tumbuh yang dari awalnya hanya 5% menjadi 7,4%. Jadi memang jumlah Muslim sekarang meningkat. Ini juga di Amerika, kita punya datanya dari 2007 ke 2017, 10 tahun itu juga pertumbuhan jumlah Muslimnya juga sangat banyak. Salah satu hal yang berpengaruh kepada pertumbuhan jumlah Muslim adalah angka kelahiran anak. Jadi keluarga Muslim cenderung punya anak lebih banyak dibandingkan pemeluk agama lain. Sedangkan di Barat, Bapak Ibu yang sudah tinggal di sini pasti tahu tidak sedikit orang-orang di Barat sendiri yang tidak pengen punya anak. Makanya sekarang agama Kristen yang menurun di Barat itu dakwahnya sekarang ke Afrika, karena orang-orang Afrika itu juga punya anak banyak, kayak seperti Muslim gitu. Bahkan ini beberapa negara kayak Cina, Jepang, dan Rusia itu kayak memberikan bantuan dana untuk mendorong anak-anak mudanya yang perempuan untuk punya anak. Jadi ada semacam support secara finansial. Oke, jadi secara kuantitas Muslim bertumbuh pesat. Namun tantangannya adalah dari segi pendidikan, umat Muslim masih berada di paling bawah rankingnya. Sedangkan yang beragama Yahudi dan Kristen itu yang paling banyak sekolah atau mendapatkan pendidikan yang layak. Ini ada data juga, jadi yang paling banyak masuk perguruan tinggi itu adalah kalangan Yahudi, baru yang unaffiliated atau yang ateis, agnostik, baru Kristen, dan Muslim dan Hindu masih berada di bawah. Jadi masih belum banyak yang sampai bisa mendapatkan pendidikan perguruan tinggi. Ini ada kasus lain di Nigeria misalnya, yang Muslim sama Kristen tuh dibandingkan angka poverty-nya berapa, kemiskinan Muslim itu 70 sampai 90%, sedangkan di Kristen 10 sampai 30%. Terus literasinya juga di kalangan Muslim 20 sampai 40%, sedangkan di kalangan Kristiani 80 sampai 95%. Begitu juga dengan penyakit ya, misalnya kayak stunting, 50% Muslim di sana itu stunting. Sedangkan di Kristen hanya 18 sampai 20. Jadi ada sedikit perbedaan yang sangat jauh antara Muslim dan Kristen di Nigeria. Dan bahkan di Amerika sendiri ini ada data yang terbaru, Muslim di Amerika cenderung masih kalangan yang secara ekonomi masih di bawah ya. Jadi Muslim remain most likely religious group in the United States to be poor. Jadi Muslim yang cenderung lebih miskin sebagai komunitas di Amerika. Kesehatan juga agama Yahudi punya dokter yang banyak, sedangkan umat Muslim masih sedikit. Jadi tantangannya secara global adalah seperti ini. Jumlah Muslim secara kuantitas terus bertambah, namun 3 tantangan utama bisa pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Dan kita sekarang melihat ada beberapa Muslim yang sudah selesai dari tantangan ini. Jadi misalnya kayak Zuhran Mamdani yang kita sekarang mau diskusikan, secara pendidikan beliau oke, karena orang tua beliau adalah seorang profesor di Columbia University. Secara ekonomi juga oke keluarganya, karena berasal dari keluarga yang ekonominya mapan, tentu kesehatannya juga ikut. Dan sebenarnya di tahun 2025 tadi Islamophobia meningkat
karena kasus misalnya ya propaganda atau berita-berita yang dari kalangan pro-Zionis di Amerika cukup kuat, jadi Islamofobia sebenarnya meningkat. Nah, jadi kita pengen bahas nanti bersama Ustadz Ali bagaimana Zuhran Mamdani yang dia openly secara terbuka mengaku sebagai Muslim di pidato kemenangannya. Jadi dia me- tidak malu-malu untuk mengaku Muslim. Bagaimana Zuhran Mamdani dan politikus Muslim lainnya di United States yang sekarang cukup banyak yang terpilih itu bisa menaikkan citra positif Muslim dan membendung Islamofobia. Mungkin nanti kita akan sedikit menyinggung ini. Em, Ayahnya Zuhran, Bapak Ibu yang sudah tahu, adalah penulis buku dan profesor di Columbia University. Salah satu bukunya adalah Good Muslim and Bad Muslim. Jadi buku ini merespon tragedi 9/11. Jadi setelah tragedi 9/11 itu banyak berita negatif tentang Muslim, bahkan agama Islam itu dianggap mengajarkan terorisme. Tapi menurut buku ini, kata bapaknya Zuhran Mamdani, terorisme Muslim itu bukan dari pemahaman mereka terhadap kitab suci, tapi karena respon geopolitik. Jadi kayak Amerika menyerang negara-negara Muslim dan seterusnya. Termasuk Afghanistan, mereka dilatih untuk memainkan senjata dan seterusnya. Jadi itu terorisme di kalangan Muslim itu akibat dari perpolitikan Amerika sendiri, menurut buku tersebut. Dan di New York, nanti Ustadz Ali bisa menceritakan ada gerakan Muslim Democratic Club of New York di mana Muslim aktif menyuarakan aspirasi politiknya, dan kelompok-kelompok seperti inilah yang kemudian bisa melahirkan sosok-sosok seperti Zuhran Mamdani. Saya rasa seperti itu kayak pengantar singkat dari kami. Nanti kita akan belajar banyak dari Ustadz Samsi Ali. Salah kata mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya kembalikan kepada Kiai Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Anas atas sambutannya dan pengantarnya, sangat menggairahkan sekali diskusi kita dan data-data yang disampaikan tadi. Alhamdulillah ada fakta-fakta yang secara statistik bisa membuat kita punya gambaran, ya, terlebih lagi tentang kondisi Muslim di luar mungkin Indonesia, di luar juga konteks yang selama ini kita tinggal. Assalamualaikum Ustadz dan Kiai Samsi Ali. Waalaikumsalam. Nah, alhamdulillah kita berjumpa lagi. Terakhir kita berjumpa tahun 2019 di BCPUB, Ustadz. Kalau ingat, saya juga berkesempatan menjadi moderator. Saya ingin sampaikan dulu profil Imam Samsi Ali. Imam Samsi Ali sudah memiliki pengalaman yang luar biasa di Amerika Serikat, mengelola banyak sekali masjid yang saya tahu ada di Jamaica Muslim Center dulu, dan juga kebanyakan di masjid-masjid yang lain di New York. Ustadz Samsi Ali ini memiliki latar belakang pendidikan yang sangat mumpuni di bidang tafsir dan juga teologi studi Islam. Jadi sudah sangat tepat jika pagi hari ini waktu Indonesia dan malam hari ini waktu Amerika Serikat kita akan mendiskusikan tentang fenomena Zuhran Mamdani. Saya izin untuk memandu acara ini, Ustaz. Ya, silakan. Jadi yang seperti kita tahu, wali kota New York yang baru saja terpilih, Zuhran Mamdani ini adalah seseorang yang cukup, sebetulnya kalau diukur dari track record dia sebagai politisi sebetulnya tidak istimewa, tapi yang membuat dia istimewa adalah dia termasuk di dalam komunitas minoritas, yaitu sebagai Muslim, satu, dan yang kedua adalah mendefinisikan dirinya sebagai Demokrat, atau ada faksi di Partai Demokrat Amerika Serikat itu yang lebih ke sosialis. Nah, ini yang mungkin perlu dijelaskan Ustaz Samsi Ali, mengapa kemudian profil yang begitu identik dengan mungkin double minority itu bisa membuat Zuhran ini bisa terpilih sebagai
wali kota dan hitungannya telak jika dibandingkan dengan calon-calon yang lain. Monggo, Ustaz Hamzah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Tentu pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah bahwa kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat insya Allah lahir batin, walaupun secara virtual, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan dan kemanfaatan yang akan kita dapatkan. Saya tidak tahu apa saya harus menjawab tadi itu atau saya memulai apa yang saya ingin sampaikan saja ya. Nanti mungkin akan terjawab dengan sendirinya. Iya, monggo. Pertama tentunya tadi sudah disampaikan oleh Ketua PCM tadi ya, yang menyampaikan PCINU ya tadi, yang menyampaikan pembukaan tentang latar belakang Zohran. Jadi Zohran ini agak unik memang, walaupun tadi oleh moderator dikatakan tidak unik sebenarnya, mungkin moderator lebih unik juga. Ya. Uniknya itu adalah pertama karena memang baru datang ke Amerika ketimbang banyak di antara kita. Saya 96, kalau dia ini lebih belakangan lah baru datang. Tapi yang pasti adalah Zohran memang datang karena ikut orang tuanya, ikut ayahnya yang ketika diusir oleh Idi Amin atau Amin Idi, Presiden Uganda ketika itu, dia kemudian mendapat pekerjaan di Columbia University sebagai profesor. Dia sendiri tamatan Pittsburgh University, kuliahnya di Pittsburgh University, tapi kemudian karena masalah politik di Uganda, akhirnya dia harus meninggalkan Uganda dan mendapatkan pekerjaan di Columbia sebagai profesor antropologi. Profesor antropologi, tapi banyak berbicara tentang politik dan khususnya berkaitan dengan Afrika. Buku yang disebutkan tadi itu saya sudah membacanya sebenarnya. Ini buku pertama yang ditulis setelah 9/11 tentang respon kepada persepsi Islam yang berkembang, persepsi Islam salah yang berkembang ketika itu. Dan kita apresiasi bahwa buku ini adalah buku pertama sebenarnya, tapi ya relatif tidak terlalu terkenal ya. Untung Zohran sekarang terkenal, maka buku ini menjadi laris sekarang. Zohran sendiri sudah banyak ditulis oleh orang sekarang, walaupun masih relatif baru. Ada buku baru juga, Zohran Iran, ini juga sudah ditulis. Dan beberapa buku yang lain, bahkan buku-buku untuk anak-anak pun ya itu sudah terbit untuk Zohran. Ya, jadi saya buku-bukunya sudah ada semua dan sebagian saya sudah baca tentang Zohran ini. Nah, Zohran datang ke Amerika ketika berumur 7 tahun. Ketika 9/11 terjadi, dia baru 9 tahun. Lalu kemudian menyelesaikan singkat cerita sekolahnya, kuliahnya, dan kemudian bekerja sama ibunya karena ibunya adalah produser film. Bapaknya profesor, ibunya produser film yang terkenal. Bahkan salah satu filmnya itu masuk nominasi Piala Citra kalau di Indonesia. Kalau di sini piala apa namanya? Lupa saya. Ya, jadi masuk dalam nominasi untuk mendapat itu piala lah kira-kira gitu. Kalau nggak salah Mississippi Masalah atau apa, atau Monsoon Wedding. Nah, awalnya Zohran kerja sama ibunya karena dia tidak mau sekedar disuapin, maka dia kerja. Tapi beberapa waktu kemudian ternyata dia punya bakat macam-macam ya, termasuk penyanyi. Jadi dia akhirnya jadi penyanyi rap. Ada beberapa lagu rapper dia itu, rap dia yang sudah diterbitkan. Lalu setelah itu kemudian dia pindah ke dunia pergerakan politik. Tapi Zohran waktu kuliah pun sebenarnya dia itu aktif dalam perpolitikan. Jadi misalnya ketika kuliah dia itu sudah membentuk atau found apa istilahnya kalau
mendirikan, maaf, agak kacau ini bahasa Indonesia kalau tidak dipersiapkan. Jadi mendirikan satu badan student atau organisasi student pelajar untuk membela Palestina. Dan itu masih kuliah ketika itu. Nah, kemudian pada akhirnya dia bergabung untuk menjadi juru kampanye salah seorang calon anggota DPRD New York. Jadi New York itu untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang ya mungkin belum tahu persis, kalau menyebut kata New York itu ada dua hal. Bisa New York City, bisa New York State. New York State itu artinya negara bahagian, ya semacam provinsi kalau di kita. Kalau New York City ya kota. Jadi sebenarnya New York City ini lebih kecil dibanding dengan New York State. Tapi rata-rata orang kalau menyebut kata New York itu bayangannya imajinasinya adalah New York kota seperti tempat di mana kami tinggal. Nah, lawan Zohran kemarin itu mantan gubernur New York State. Kemudian karena beberapa kasus dia terpaksa mundur ketika itu, termasuk kasus pelecehan wanita. Dan kemudian untuk kembali bangkit di dunia politiknya, dia mau maju untuk menjadi wali kota. Jadi dari gubernur ingin menjadi wali kota. Nah, singkat cerita, Zohran kemudian menjadi warga negara Amerika citizen itu baru tahun 2018. 2019 dia langsung mencalonkan diri untuk maju menjadi anggota DPRD New York State. Dan dia terpilih. Dan yang dikalahkan itu adalah incumbent yang sudah 3 periode. Orang putih lagi. Menandakan bahwa memang dia punya bakat di situ. Mungkin kalau saya memakai keunikan-keunikan, ya disitulah keunikan-keunikannya dia. Bahwa memang punya bakat, pintar, dan lain sebagainya. Nah, singkat cerita dia terpilih. Lalu kemudian terpilih lagi untuk periode kedua. Dan pada tahun 2024 kemarin, dia melihat peluang itu ada untuk maju menjadi wali kota. Tapi Zohran sendiri selama ini itu tidak pernah banyak terlibat di masyarakat. Bahkan di masyarakat Muslim. Sehingga kami sendiri tidak banyak mengenal. Sampai ketika sebelum mengumumkan bahwa dia akan maju wali kota beberapa bulan, itu datang ke masjid kita, datang ke Idul Fitri kita, minta izin untuk diberikan kesempatan untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dan alhamdulillah kami mendapati bahwa dia anaknya memang pintar, eloquent, sangat fasih sekali kalau berbicara, dan tentunya cepat menangkap ya isu-isu yang ada. Nah, ketika meluncurkan kampanyenya pertama kali di bulan Oktober tahun 2024, saya kebetulan diundang juga untuk ya memberikan sepatah dua kata singkat sebenarnya. Saya mengutip satu ayat di dalam Al-Quran. Ayat itu ada di surat Thaha ayat 42. Jadi Allah mengatakan, idhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dzikri. Wahai Musa, pergilah kamu, berangkat kamu dan saudaramu, maksudnya ke Firaun, mendakwahi Firaun itu, bi ayati dengan ayat-ayatku, wa la taniya fi dzikri, dan jangan berputus asa dari mengingatku. Saya menyampaikan ketika itu, dan sekaligus memang saya ingin menyampaikan pesan kepada Zohran, karena ketika meluncurkan kampanyenya itu, dia popularitasnya hanya 1-2%. 1-2%. Jadi bisa dibayangkan. Hanya segelintir orang yang kenal dia. Itu mengenal, belum keterpilihan, hanya keterkenalan. 1-2%. Maka saya katakan, ayat ini sangat penting untuk Anda renungi. Kata idhab itu kan perintah untuk berangkat, artinya harus ada pergerakan. Di dalam bahasa modern, pergerakan itu kan movement. Bahasa agamanya biasa disebut harakah. Maka saya katakan Anda harus membangun pergerakan, movement. Dan ternyata ditangkap betul. Yang Zohran lakukan itu bukan sekedar membentuk tim kampanye, tapi betul-betul membangun sebuah pergerakan yang luar biasa. Dan singkat cerita, pergerakan ini tumbuh besar, khususnya anak muda, karena Zohran memang anak muda, 33 tahun ketika itu, baru masuk 34 sebenarnya. Maka dia didukung oleh masyarakat anak muda, kebanyakannya, dan milenial. Tapi yang ada keanehan-keanehan yang terjadi sebenarnya. Keanehan-keanehan yang terjadi itu adalah bahwa Zohran yang dari awal tidak pernah ragu untuk terbuka mengatakan bahwa saya Muslim,
itu ternyata tidak terlalu menjadikan non-Muslim itu kayak risih, kayak khawatir seperti yang selama ini. Justru lewat begitu saja gitu. Dan dukungan dari orang putih, ya. Bahkan yang mengejutkan itu pada primary kemarin pemilihan babak penyisihan, itu sekitar 30-an% warga Yahudi memilih Zohran. Karena ternyata baru kemudian didapatkan bahwa di kalangan komunitas Yahudi itu sangat ragam juga. Keragaman itu macam-macam, bukan hanya dari aspek sekte agama, keagamaan, tapi juga pandangan politik. Jadi cukup besar juga jumlahnya orang Yahudi yang tidak mendukung Zionis atau Zionisme, walaupun mereka rata-rata mendukung eksistensi Israel, tapi bukan berarti mendukung Zionisme atau penjajahan di Palestina. Maka Zohran ini dari awal pertama mengaku Muslim, kedua terbuka dengan sangat tegas mendukung Palestina, dan kemudian terbuka mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Israel di Gaza itu adalah genosida. Bahkan yang mengejutkan ketika ditanya, kalau nanti Benyamin Netanyahu yang sudah ditetapkan sebagai war crime itu kriminal penjahat perang, apakah Anda mau menangkap? Dia katakan kalau hukum membolehkan saya menangkap, saya akan perintahkan NYPD untuk menangkapnya. Nah, tentu harus ada hukum domestik memungkinkan nggak gitu ya. Nah ini, tapi yang pasti bahwa sebuah ketegasan di dalam posisi politik luar negeri yang luar biasa. Nah, semua ini kemudian kami apresiasi sehingga kami mengerahkan masyarakat Muslim untuk memberikan dukungan kepada Al-Zohran. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman semua, mungkin yang perlu juga saya sampaikan singkat, nanti kita kembali kepada tanya jawab kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, adalah pelajaran-pelajaran apa saja yang penting kita ambil dari keterpilihan Zohran ini. Tapi sebelum sampai ke sana, saya juga ingin menyampaikan bahwa terpilihnya Zohran ini memang bersejarah dalam banyak aspeknya. Jadi bukan hanya karena dia Muslim pertama. Dia imigran pertama, dan juga setelah bertahun-tahun sedemikian lama, baru kali ini juga New York City memilih seorang wali kota yang sangat muda. Yang bersejarah juga adalah bahwa kali ini pemilih terbesar itu terjadi setelah sekian lama. Sekitar 2 juta lebih yang ikut memilih. Yang biasanya selama ini hanya sejutaan, bahkan kurang sejuta orang yang votingnya ikut memilih. Itu artinya ada sesuatu yang dahsyat yang terjadi di situ. Nah, apa saja pelajaran yang kita ambil dari terpilihnya Zohran ini? Tentu yang pertama sebagai orang yang beriman, kita kembali kepada satu kenyataan iman kita yang mengatakan bahwa memang kalau sesuatu dikehendaki oleh Allah itu kan tidak ada yang bisa menghalangi. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya'. Nah, ayat-ayat ini kan sudah sering kita baca, tapi dengan terpilihnya Zohran ini itu semakin memperkuat, semacam a kind of confirmation, mengkonfirmasi kembali keyakinan yang sudah ada di dada kita bahwa memang itu terjadi. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena dari kalkulasi-kalkulasi politik, dari kalkulasi-kalkulasi manusiawi, hampir nampaknya nggak bisa terpilih. Dari popularitas yang sangat rendah, pengalaman yang orang katakan hampir tidak ada, kemudian dukungan dari komunitas Muslim saja. Saya masih ingat tahun lalu, di bulan Ramadan, saya itu jadi pembicara di NYPD. Kebetulan buka puasa bersama, lalu saya diminta ceramah sebelum berbuka. Setelah saya ceramah itu, saya didatangi oleh seorang tokoh agama Islam yang cukup prominent, cukup dihormatin di kota New York. Dia katakan, Imam, I want you to join me. Saya ingin kamu join saya, ingin gabung dengan saya. Saya bilang, ada apa? Dia katakan, kita membentuk tim untuk kampanyenya Cuomo, Andrew Cuomo, lawannya Zohran itu. Tapi saya sudah hadir di peluncuran kampanye Zohran. Saya bilang, saya nggak bisa. Saya sudah bersama Zohran. Dia katakan, kenapa kamu mendukung calon yang sudah pasti kalah? Jadi sendiri orang Islam nih sudah pasti kalah gitu. Jadi orang Islam sendiri ragu-ragu gitu. Ya.
Tapi apalagi berbicara tentang dana. Lawan Zohran ini tidak saja didukung oleh rakyat yang besar ketika itu pertama kali, tapi juga petinggi-petinggi Demokrat. Kalau boleh saya pakai establishment itu yang mendukung Sandro Cuomo. Hampir tidak ada yang mendukung Zohran kecuali Bernie Sanders dan siapa namanya AOC itu, ya, Alexandria, anggota Kongres perempuan muda dari New York itu. Jadi semua mendukung Andrew Cuomo, belum lagi duit. Siapa namanya? Michael Bloomberg menyumbang ke Cuomo itu 8,5 juta. Kemudian ada Ackman, kemudian ada sekitar 11 bilioner atau bilioner Amerika yang memberikan sumbangan besar kepada Cuomo untuk menghalangi Zohran ini. Jadi secara kalkulasi kemanusiaan, kalkulasi politik, pasti kalah sebenarnya. Maka dengan kemenangan Zohran Bait pada primer yang lalu, maupun pada pilkada pemilihan wali kota ini mengingatkan kita kembali bahwa ketika Allah sudah intervensi, memang tidak ada yang bisa terhalangi. Tabarakalladzi biyadihil mulku, di tangannya terletak kekuasaan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Karena ada orang yang di tangannya sudah kuasa, tapi dia dikuasai orang. Kalau Allah nggak begitu. Jadi Allah itu di tangannya kekuasaan dan dia berkuasa. Ada orang yang nampak berkuasa tapi dikuasai oleh orang lain. Bisa dikuasai oleh oligarki, bisa dikuasai oleh negara lain misalnya kan gitu. Tapi Allah itu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pasti berlaku kuasanya. Saya kira ini pelajaran penting yang perlu kita ingat bersama sebagai orang-orang yang beriman, karena kerap kali kalkulasi-kalkulasi kita itu kan kalkulasi manusiawi yang selalu merujuk kepada rasa Superman kita. Nah, sehingga saya terakhir saya kemarin sebelum voting pertama hari tanggal 4 itu, saya sengaja mendatangi Zohran bersama tokoh-tokoh Muslim, mengajak dia berdoa. Dan saya memimpin itu. Yang lagi viral itu video ngaji itu bukan, itu ngaji saya ketika tahun 2001. Diviralkan oleh orang dan mengatakan bahwa ini saya mengaji ketika dilantik, padahal Zohran belum dilantik, masih tanggal 1 Januari nanti. Yang terjadi kemarin tanggal 4 November itu adalah saya mengajak tokoh-tokoh agama Islam di kota New York untuk mendatangi Zohran dan mengajak berdoa sebelum voting. Dan alhamdulillah saya lihat viral sekali itu pembacaan Al-Fatihah kita bersama-sama. Nah, saya cuma ingin mengingatkan bahwa kita harus bersandar kepada Allah. Bahkan setelah menang pun, saya masih sempat membisikkan kemarin. Dan mohon maaf kalau saya menyebutkan, sebenarnya saya tidak ingin sebutkan, tapi nggak apa-apa juga biar didoakan saja. Saya masuk ke tim transisi ya, jadi saya tim transisinya Zohran. Saya ikut nanti bisa menentukan siapa yang jadi ini, jadi itu kan, karena kita ada panitia, tim transisi. Dan sebetulnya saya anggota di situ. Saya membisikkan ke Zohran, saya katakan alhamdulillah Anda sudah menang, tapi sebuah kemenangan dalam Islam itu kita diingatkan oleh surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi fasabbih bihamdi rabbika. Jadi jangan sabih kepada diri sendiri, don't glorify yourself, jangan puji diri sendiri. Tapi kita harus humble, kita ingat kepada Allah dan bertasbih kepada Allah, memuji kebesaran Allah, bahkan memohon ampun karena kita tidak sempurna. Nah, itu pelajaran pertama yang betul-betul kita rasakan sebagai orang beriman melihat fenomena pemilihan yang terjadi di kota New York ini. Pelajaran yang kedua yang saya ingin sampaikan adalah bahwa kekuatan Zohran itu ada pada 3 hal yang terkombinasi menjadi satu kesatuan. Yang pertama hati, yang kedua akal, dan yang ketiga perilaku akhlak. Jadi kombinasi antara hati, akal, dan akhlaknya luar biasa. Zohran itu memiliki keyakinan yang luar biasa, dan itu yang kemudian menjadikannya tidak ragu-ragu ketika dia sadar bahwa salah satu segmen masyarakat terbesar yang bisa menentukan menang tidaknya di kota New York ini adalah masyarakat Yahudi. Tapi dia percaya bahwa ketika Allah sudah akan menentukan siapapun,
pasti tidak akan bisa kemana-mana kan. Itu sebuah keyakinan. Nah, tapi lebih dari itu dia juga punya kekuatan intelijen yang sangat tinggi, smartness, kepintaran yang luar biasa. Zohran itu kalau kita bisikin satu kali, itu dia ingat. Saya kan selama kampanye kemarin ini menulis beberapa artikel ya, tentang Zohran. Dia itu dalam beberapa ceramah, saya tahu dia ngutip tulisan saya. Berarti dia baca dan dia ingat. Dan orangnya sangat pintar sekali, luar biasa. Mungkin dalam bahasa agama kan dia memiliki karakter fatona itu. Nah, tapi juga tidak kalah pentingnya, Zohran ini memiliki akhlak mulia yang sangat luar biasa. Akhlak yang mulia. Bagaimana dia merangkul semuanya, humble, luar biasa. Tersenyum di mana-mana. Suatu ketika saya tanya dia, Zohran, I have seen you everywhere, just smiling. Kamu tersenyum di mana-mana. Tidak pernah memperlihatkan wajah yang sedih, bahkan ketika diancam. Dia itu pernah diancam untuk dibunuh. Mobilnya ingin diledakkan, padahal dia nggak punya mobil. Keluarganya diancam dibunuh. Ada telepon yang masuk dan meninggalkan pesan. Ternyata orang yang meninggalkan pesan itu sudah ditangkap dan sudah diadili di Queens, di New York. Tapi intinya dia itu tidak memperlihatkan wajah yang sedih, selalu tersenyum. Saya tanya, kenapa kamu selalu tersenyum? Dia katakan, my grandma taught me, nenek saya katanya mengajarkan bahwa senyum itu sedekah. Saya luruskan, saya katakan, Zohran, itu bukan ajaran nenek kamu, itu hadis Rasulullah SAW. Mungkin nenek kamu membaca hadis itu. Rasulullah mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Tersenyum kepada saudaramu, baik saudara seiman maupun saudara semanusia, itu adalah sedekah. Dan itu dia praktekkan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kombinasi antara tiga hal ini sangat penting sekali. Kita para dai, kekuatan dakwah kita ada di situ sebenarnya. Kekuatan spiritualitas kita ala basira itu, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira, itu kan kekuatan batinnya sebenarnya. Kekuatan hati gitu. Yang kemudian dibarengi dengan kekuatan akal. Jadi kita ini jangan berdakwah mengatakan ya qulil haqqu mir rabbika, katakan kebenaran dari Tuhanmu, kita sampaikan saja seperti bulldozer gitu, tidak pakai akal gitu. Jadi harus kombinasi hati dan akal gitu. Tapi yang terpenting dalam kita berdakwah, apalagi di tengah-tengah masyarakat non-muslim mayoritas seperti kami, akhlak sangat menentukan. Jadi kombinasi hati, kombinasi akal dan akhlak ini yang menjadikan sangat powerful di dalam pergerakan yang dilakukan oleh Zohran. Itu yang kedua barangkali yang perlu kita pelajari. Dan ini bisa kita ambil sebagai hikmah bagi siapa saja, termasuk para dai gitu. Nah, tentu yang ketiga, bahwa kita di Indonesia kan seringkali mendiskusikan istilah politik identitas itu. Ini bisa kita diskusikan nanti. Sebenarnya identitas itu tidak salah kita ajukan, karena buktinya kemudian Zohran selalu mengatakan I'm a Muslim, karena identitasnya Muslim. Waktu pertama kali dia maju, itu diingatkan oleh seorang uncle, seorang om ya dari Bangladesh. Om itu mengatakan kepada dia, Zohran, kamu tidak usah sebenarnya membuka diri sebagai Muslim. Kamu kampanye saja sebagai seorang politisi. Tapi dia tidak mau. Dan ternyata dia punya, di balik dari keterbukaan dia sebagai Muslim itu, ada misi yang sangat luar biasa, mulia sekali. Karena dia mengatakan, kita ini sudah hidup di bayang-bayang, dibawa bayang-bayang ketakutan kita sejak tahun 2001. Bapak dan Ibu mungkin masih ingat, saya kan dua dari imam yang diundang ketika Presiden Bush datang ke Ground Zero pertama kali. Hanya ceramah ini. Yang pertama, nggak live kan? Ya, jadi yang pertama Imam Ezekiel Pasha dari Masjid Malcolm X di Harlem, dan yang kedua saya. Nah, ketika kita menuju ke Ground Zero, Presiden Bush tentu tidak bersama kita, tapi kita ada satu mobil dengan semua tokoh-tokoh agama. Kita mendengarkan bagaimana percakapan tokoh-tokoh agama itu tentang Islam, tentang Muslim. Sangat buruk sekali, sangat jahat sekali. Tapi ketika itu kita ketakutan, gitu. Kita khawatir gitu. Kalau kita berdebat, kita lemah. Gitu. Dan ternyata mentalitas ini terbawa terus. Kita takut terus untuk dikenal sebagai Muslim. Khawatir dikenal sebagai Muslim. Maka Zohran maju dengan identitas dia sebagai Muslim itu tujuannya adalah mendobrak itu.
bahwa masanya untuk kita tidak takut. Yang salah kalau identitas itu kita pergunakan untuk nyakitin orang. Ya itu yang memang salah. Tapi kalau identitas itu menjadi sebuah kebanggaan agar kita bisa melakukan yang terbaik, Zohra mengatakan I am a Muslim, dan dia bisa proof, dia bisa buktikan bahwa sebagai seorang Muslim dia menjadi kandidat yang lebih baik, dia akan menjadi mayor, wali kota yang lebih baik, berarti sangat mulia sekali. Maka saya ingin mengatakan bahwa perdebatan tentang politik identitas itu tergantung definisinya apa dan tujuannya apa sebenarnya. Jadi jangan kita kemudian menjadi ketakutan untuk dikenal dengan identitas kita. Gitu. Selama identitas itu pada proporsional, ya, secara proporsional kita tempatkan dan dengan tujuan yang positif. Nah, hal lain yang mungkin saya ingin sampaikan bahwa ternyata politik kejujuran itu masih memungkinkan. Masih memungkinkan. Di Amerika ini anak-anak muda sebenarnya banyak yang sudah mulai apatis dengan politik. Karena politik, dan ternyata bukan hanya di Amerika ya. Mungkin juga termasuk di Indonesia. Politik identik dengan trik, dengan tipu daya, dengan kebohongan. Ya di depan tersenyum, janji-janji mulu. Tapi di belakangan tidak ada yang terbukti. Gitu. Jadi masyarakat banyak yang kemudian putus asa dengan politik. Nah, Zohran hadir dengan sebuah politik yang honest, yang jujur. Jujur pada Tuhannya, jujur pada dirinya, jujur pada visi dan misinya. Salah satu visi Zohran dalam perpolitikan adalah menjunjung tinggi nilai-nilai universal, termasuk kemanusiaan. Ada satu hal yang sangat kontroversial dari Zohran kemarin waktu pertama kali kampanye, yaitu isu dekriminalisasi sex worker. Jadi pelacur tidak dikriminalisasi. Saya waktu itu langsung tanya. Saya katakan, Zohran, what do you mean? Apa kamu akan melegalkan prostitusi? Dia katakan, Imam, kalau saya melegalkan prostitusi berarti saya menghalalkan yang diharamkan Al-Quran. Berarti saya bersalah. Yang saya dukung adalah dekriminalisasi sex workers. Lalu saya belum paham, maksudnya apa? Dia katakan begini, wanita-wanita yang terjatuh dalam dunia itu sebenarnya tidak ingin terjatuh pada itu. Tidak ada yang ingin menjadi pelacur. Ya. Di Amerika ini banyak yang jadi pelacur itu karena menjadi korban human trafficking. Penjualan manusia. Kalaupun bukan karena penjualan manusia, kadang karena keterpaksaan ekonomi. Maka dia katakan, wanita yang sudah menjadi korban, jangan lagi dikorbankan dengan kriminalisasi. Lalu saya mengatakan solusinya apa? Dia mengatakan solusinya adalah solusi ekonomi sosial. Jadi kita siapkan lapangan kerja, training untuk mereka, dan dikembalikan martabat dan kemuliaan mereka di tengah-tengah masyarakat. Saya melihat sikap Zohran ini sejati karena sebuah sikap kemanusiaan, rasa kemanusiaan. Dan itu yang menjadikannya kemudian melihat penderitaan saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, menjadikan dia tegas. Gitu. I don't care. Kalau saya terpilih, terpilihlah. Kalau tidak, ya tidak. Tapi ketika kemanusiaan diinjak-injak, genosida terjadi, rasa kemanusiaan kita kemudian pasti akan tergelitik. Dan rasa kemanusiaan Zohran itu begitu sangat sensitif dan sangat tinggi. Ini adalah sebuah bukti bahwa honesty dalam perpolitikan masih memungkinkan, masih ada harapan. Dan itu yang menjadikan sekarang anak muda banyak yang terlibat dalam politik. Sekarang ini di Amerika, coba di Google, ada sekitar puluhan ribu anak-anak muda Amerika yang kemudian mendaftar menjadi calon di berbagai bidang untuk dipilih. Apakah itu ingin menjadi hakim, ingin menjadi anggota DPR, anggota DPRD, itu luar biasa banyak. Dan itu salah satu efek daripada Zohran Mamdani. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin salah satu hal yang juga sesuatu positif yang terjadi dengan Zohran ini adalah bahwa dia mampu menjadi common ground bagi bersatunya komunitas Muslim di kota New York. Dengan semua latar belakang. Ya, keragaman yang kita miliki di kota New York ini, itu keragaman yang luar biasa. Dari segi ras, etnis, latar belakang, kebangsaan,
dari Afrika, Timur Tengah, Eropa, semua di sini ada. Belum lagi berbicara tentang madhab, belum lagi berbicara tentang dua kelompok Muslim, ada Syiah, ada Sunni. Semua bersatu mendukung Zohran. Dan ini sesuatu yang sangat positif yang perlu kita tumbuh suburkan. Nah, ini teman-teman di Indonesia karena banyak yang kemudian sangat inovatif, bukan itu, agresif ya, dan kemudian mengatakan Zohran ini kan Syiah. Kebetulan dibaca dari Wikipedia kan, Zohran sendiri ketika saya tanya, kamu itu Syiah atau Sunni? Bingung dia. Dia nggak bisa menjawab karena dia nggak tahu apa itu Syiah apa Sunni gitu. Tapi memang diakui oleh sebagian bahwa dia Syiah gitu. Tapi dia kalau sholat di beberapa kali sholat di masjid saya, dia sholat secara Sunni kok. Saya nggak tahu kalau dia sholat di masjid Syiah. Tapi itu yang saya lihat, dan dia sendiri tidak pernah keluar dari mulutnya I am a Syiah, I am a Muslim Syiah, nggak ada. Ya. Tapi intinya, kalaupun dia Syiah, saya ingin sampaikan kepada teman-teman ini, kalaupun dia Syiah, dengan posisi politik dia yang jujur, yang berani, dan membela bangsa Palestina dan Gaza, jangankan seorang Syiah yang mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mungkin kita tidak setuju apapun itu. Yahudi saja kalau dia membela Palestina dan Gaza, Kristen saja kalau membela Palestina dan Gaza, saya akan dukung. Jadi jangan terlalu sibuklah mengurusi hal-hal seperti itu. Saya sampaikan kepada teman-teman Indonesia, masih banyak permasalahan yang Anda harus urus di Indonesia. Korupsi, penjarahan lingkungan, ya, kemiskinan masih merajalela, ketimbang mikirin apakah Zohran itu Sunni atau Syiah gitu ya. Nah gitu. Nah mungkin saya tidak ingin panjang lebar, banyak hal yang saya ingin sampaikan, tapi saya kira biar kita lebih banyak berdialog. Tapi intinya adalah kami bertekad bahwa dukungan kami kepada Zohran ini bukan sekedar untuk terpilih, tapi lebih dari itu kita ingin melihat Zohran sukses menjadi wali kota di kota New York. Sehingga nantinya sejarah yang sudah tercatat ini akan menjadi sejarah yang sweet, ya. History yang sweet, sejarah yang manis. Bahwa ternyata ketika seorang Muslim terpilih menjadi wali kota, kotanya menjadi lebih baik, menjadi lebih aman, menjadi lebih damai, menjadi lebih harmonis, lebih makmur tentunya, dan juga berkeadilan. Dan Zohran mengulang-ulangi di mana-mana bahwa yes, I'm a Muslim, but I'm a mayor for all. Saya wali kota untuk semua. Bahkan yang tidak mendukung pun, bahkan beliau mengatakan yang membenci pun tetap adalah rakyat saya, dan saya adalah wali kotanya. I am serving you as your mayor. Jadi itulah komitmen Zohran. Doakan mudah-mudahan Allah jaga terus, karena tidak mudah memang. Salah satu hal yang terjadi dalam kampanye yang kita lihat ini adalah exposure Islamofobia dan rasisme yang masih tinggi. Dan banyak teman-teman kita yang mengira bahwa dengan terpilihnya Zohran ini kemudian Islamofobia akan berhenti. Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Pertama, secara teologis Al-Quran itu memakai kata fi'il mudhari'. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka ingin, kalau dalam bahasa Inggris itu continuous tense, present and continuous tense. Jadi akan terus berlangsung. Jadi kami tidak yakin bahwa dengan terpilihnya seorang wali kota, lalu kemudian Islamofobia itu terhenti. Jadi luar biasa Islamofobia ini. Bahkan sekarang ini beberapa prominent New Yorker, orang New York yang sangat berpengaruh, itu sudah mengatakan begini, I'm not worried, saya tidak ragu atau tidak khawatir Zohran terpilih. Yang saya khawatirkan adalah kalau Zohran ini sukses menjadi wali kota. Jadi mereka ingin menggagalkan. Dan karenanya kami bertekad untuk akan terus mengawal, memberikan dukungan apapun yang terbaik bagi keberlangsungan kepemimpinan beliau di kota New York ini, insya Allah. Saya kira demikian. Mohon maaf kalau apa adanya, saya tidak mempersiapkan materi, saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu, dan mohon maaf juga terlambat tadi karena ada hal lain yang harus saya selesaikan. Hadanallah wa yafjima'in, karena ini dengan teman-teman NU, biasanya mengatakan, wallahul muwaffiq ila aqwamit tariq. Ya, jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.
Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Imam Syamsi Ali. Terima kasih sekali tadi sudah menerangkan banyak sekali. Tapi mungkin yang belum kami pahami itu adalah tentang program-program yang jadi unggulannya Zohran seperti di perumahan ini sambil para hadirin mungkin bisa Ya. mempersiapkan diri untuk barangkali nanti dialog dengan Imam Syamsi. Program-program Zohran yang cukup luar biasa menurut kami karena New York City dengan segala problematikanya. Nah, kalau kami kan tahu New York City kan kebanyakan dari film Imam. Jadi kota yang sangat besar, kota yang sangat multicultural, kota yang selalu masuk di film-film Hollywood dan banyak sekali problematika dan Zohran ini dengan spektrum sosialis, ya, dia spektrum yang sangat egaliter, ya, dia ingin menaikkan UMR, dia pengen membuka platform-platform bisnis kecil, UMKM, pajak yang tinggi untuk korporasi dan platform hunian yang murah. Itu hal-hal yang mungkin apakah itu terkait juga dengan pandangan Zohran dalam secara teologis sebagai seorang Muslim tadi. Ya, saya kira tidak bisa dilepas ya, tapi itu memang program-program ini didasari oleh kenyataan dan realita. Hidup di kota New York ini sangat mahal memang. Tadi oleh bendahara kota terpilih, intinya yang baru terpilih belum dilantik, mengeluarkan satu catatan tentang sewa apartemen di Manhattan, pusat kota New York ya. Satu studio itu 3.700. Bapak dan Ibu tahu studio itu? Satu kamar, betul-betul satu kamar saja. Dan kamar kecil, dapur di situ, tempat tidur di situ. Itu 3.700-an dolar per bulan. Ya. Kalau dua kamar bisa sampai 5.000. Kalau 3 kamar tidur sekitar 8.000 per bulan. Jadi kita membayangkan ya berapa gajinya orang yang tinggal di kota Manhattan itu ya, di pusat kota New York. Jadi tinggal di kota New York ini betul-betul memang sangat mahal sekali, dan itu cenderung naik terus. Saya masih ingat waktu datang dulu, sewa untuk naik subway, kereta naik subway itu masih $1.25. Sekarang sudah $3. Beras misalnya di kota New York, saya masih ingat waktu datang pertama kali dulu, itu sekitar $7-10. Sekarang sudah $23 per satu karung kecil itu, yang dari Thailand, beras dari Thailand. Artinya apa? Masyarakat memang sebenarnya menjerit ya dari segi affordabilitas, bahwa kehidupan itu nggak terjangkau. Tapi kenapa orang masih sering datang ke kota New York? Karena juga lapangan kerja terbuka di mana-mana gitu. Tapi orang tidak mungkin bisa menabung dengan situasi seperti itu. Nah, Zohran melihat semua ini sebuah kenyataan dan menjadikannya kemudian memikirkan program apa yang harus kita lakukan untuk meringankan beban masyarakat ini. Belum lagi memang ideologi politiknya sebagai demokratik sosialis. Nah, ini ada beberapa orang teman di Indonesia bertanya, apa artinya sosialis itu? Sosialis itu dalam definisi Zohran adalah bagaimana kue atau resources kekayaan kota ini bisa dibagi secara rata gitu. Jadi yang kaya tetap kaya, tapi yang miskin jangan kemudian tinggalkan. Karena kapitalisme ini luar biasa, Bapak dan Ibu. Yang kaya luar biasa. Elon Musk ini baru mendapat bonus dari perusahaannya itu 1 triliun kekayaan pribadi, dalam diberikan 1 kali 1 triliun sama perusahaan dia. Untuk apa dia duit 1 triliun itu? Padahal betapa banyak orang yang tidak punya tempat tinggal, banyak homeless, makan pun susah bagi mereka gitu. Ini kapitalisme luar biasa. Maka ketika Zohran tampil dengan konsep sosialisme ini adalah direct challenge, tantangan langsung kepada kapitalisme yang menjadikan masyarakat semakin menjerit. Nah, pertanyaan yang sering orang tanyakan, apakah mampu untuk didanai? Dengan program misalnya
bus nanti akan menjadi free, menjadi cuma-cuma. Kemudian selama 4 tahun ke depan, sewa rumah tidak akan dinaikkan, akan di freeze namanya, akan dibekukan. Ya. Kemudian anak-anak masuk sekolah menjadi gratis dari umur 2 tahun, 3 tahun, tidak boleh bayar lagi. Nah, pertanyaannya, dari mana uang akan dipakai untuk mendanai semua itu? Zohra mengatakan, mereka yang berpenghasilan 1 juta per tahun ke atas, jadi 1 juta per tahun ke atas, akan dinaikkan pajaknya 2% saja. Itu yang penghasilannya 1 juta, bukan 1 juta rupiah ya, 1 juta dolar. Jadi yang penghasilannya 1 juta dolar per tahun akan dinaikkan 2% pajaknya. Dari situ kemudian akan terkumpul sekitar 9 miliar dolar dalam setahun untuk membiayai semua program-program itu. Jadi sebenarnya kalau ini berjalan, maka ancaman Donald Trump itu tidak berlaku karena Donald Trump ini kan sangat anti Zohran. Jadi Donald Trump tidak ingin memberikan bantuan lagi dari federal. Federal itu artinya pusat. Ya, karena ada beberapa anggaran pendanaan kota dari pusat. Nah, Donald Trump mengatakan saya tidak akan memberikan dana itu kepada Zohran, malah Zohran dituduh menjadi komunis segala macam oleh Trump ini. Tapi Zohran mengatakan nggak apa-apa. Kami akan berusaha dengan cara. Dan Bapak dan Ibu harus ingat bahwa APBD Kota New York ini hampir sama dengan APBN-nya Indonesia. Jadi sangat besar sekali. Dan pemilihan wali kota New York sendiri ini adalah pemilihan terpenting kedua setelah pemilihan presiden Amerika. Jadi memang maka wajar saja kalau heboh betul. Karena seorang Muslim, anak muda, pendatang lagi, kemudian terpilih menjadi wali kota terpenting di Amerika, bahkan diistilahkan dengan sebagai kota dunia. Ada PBB di sini, Perserikatan Bangsa-Bangsa, ada Wall Street di sini. Maka kota New York itu dianggap sebagai pusat kapitalisme dunia. Ya, jadi program-program dia memang pertama memang pasti diilhami oleh rasa kemanusiaan dia, keislaman dia, tapi juga realita yang memang melihat situasi masyarakat yang semakin menjerit dengan kehidupan yang semakin tidak terjangkau. Baik, terima kasih. Untuk yang terakhir, pandangan Imam Samsi Ali tentang, jadi kan karena kemenangan Zohran ini sangat dikaitkan dengan komunitas Muslim, karena identitas yang sudah dibuka tadi, dianggap oleh para politisi konservatif Amerika itu sebagai platform pemenangan dia, maka muncul ancaman bagi kami komunitas Muslim yang diaspora dan juga kemudian mungkin komunitas Muslim Amerika secara keseluruhan, sehingga tadi seperti yang Imam Samsi Ali katakan, kemungkinan ada langkah-langkah yang digunakan untuk menjegal, mempersulit, dan bagaimanapun itu. Pertanyaan yang mungkin perlu dikomentar oleh Imam Samsi Ali ke kita sebagai orang Muslim, terutama yang tinggal sekarang di Amerika, itu bagaimana menyikapi ini? Karena kita di sini kan minoritas, sedangkan teman-teman yang ada di Indonesia kan hidupnya dalam konteks yang lebih enak karena mereka mayoritas. Sebenarnya kami justru mengapresiasi keterbukaan Zohran yang mengatakan saya Muslim. Saya selalu memotivasi beliau dengan satu ayat dalam Al-Quran di surat Fussilat kalau nggak salah. Allah mengatakan, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Adakah kata-kata yang terbaik dari orang yang mengajak kepada jalan Allah dan beramal soleh dan mengatakan saya Muslim, sesungguhnya aku ini adalah Muslim. Maka pengakuan Zohran ini memang nampak ada reaksi buruk pada sebahagian, tapi pada saat yang sama ini menjadi sebuah hammer kayak palu gitu yang membelah kebekuan itu. Selama ini kita khawatir, kita takut, kita malu-malu untuk dikenal, apalagi kalau sudah berada dalam kehidupan publik, kan begitu. Tapi dengan adanya Zohran ini memberikan sebuah motivasi kepada komunitas Muslim bahwa ternyata memungkinkan kok Zohran yang terbuka menjadi Muslim ternyata didukung oleh banyak non-Muslim. Perlu diingat bahwa pemilih terbesar di kota New York itu adalah Katolik dan Kristen, dan
pemilih terbesar yang juga sangat besar adalah Yahudi. Orang Islam itu walaupun jumlahnya 1 juta bahkan lebih, tapi yang terdaftar sebagai pemilih itu hanya sekitar 300.000. Kalau Yahudi itu lebih 1 juta pemilihnya. Katolik juga lebih. Demikian juga Kristen secara umum. Tapi Zohran ini didukung bukan hanya masyarakat Muslim. Data mengatakan kemarin bahwa sekitar 92% Muslim mendukung Zohran, 92. Tapi Yahudi 1/3, ya 35% Yahudi itu memberikan dukungannya kepada Zohran. Dalam artian apa? Ternyata pengakuan dengan identitas kita ini itu tidak perlu sesuatu yang over worry, yang terlalu ditakutkan, dikhawatirkan. Ya. Ada memang, dan ini tidak akan pernah berakhir. Apakah kita mengaku Muslim, tidak mengaku Muslim, ya mereka juga yang tidak senang pasti akan terus tidak senang. Tugas kita bagaimana supaya kita tetap konsisten, sekaligus tetap konsisten untuk menyampaikan pendidikan dan pengenalan Islam kepada mereka. Dan itu yang terus kami lakukan. Baik, terima kasih banyak Imam Syamsi Ali. Baik, para hadirin sekalian, kita akan buka sesi tanya jawab. 2 pertanyaan dari langsung dan 2 pertanyaan nanti saya pilih dari kolom chat. Silakan. Mungkin bisa mengaktifkan fitur raise hand atau bisa chat di kolom chat. Sambil saya bacakan beberapa pertanyaan, ya, Imam. Iya, boleh. Ini pertanyaan yang agak sering muncul ini adalah tentang dukungan Zohran terhadap komunitas LGBTQ di New York City. Ya. Apakah akan hidup berdampingan? Lalu kemudian ada yang menanyakan pro LGBT. Nah, bagaimana mungkin pandangan Imam Syamsi Ali? Karena kan mungkin kebanyakan dari kami atau mungkin hadirin yang ada di sini masih memegang fikih-fikih yang konservatif, ya, atau fikih-fikih yang tradisional. Mungkin pandangan Imam bagaimana? Ya, saya kira kita semua sepakat bahwa pilihan hidup LGBTQ itu kan memang salah, ya. Dan saya kira kalau kita konsisten dengan keislaman kita, ya kita tidak setuju lah dengan itu, ya. Karena bagaimanapun juga itu bertentangan dengan tabiat manusiawi, human nature gitu ya. Dan pasti mudaratnya besar. Saya sempat tanya ke Zohran, bagaimana Anda kemudian memberikan respon atas pertanyaan orang-orang ini. Dia katakan, Imam, coba dulu renungi bahwa kita ini hidup di Amerika dan kota New York juga. Dia kemudian menyebutkan bahwa di Kongres sekarang itu ada 3 lobby yang terkuat di Kongres Amerika, ya. Yang pertama adalah Zionis Yahudi. Salah satunya yang terkenal itu namanya AIPAC. Ini lobby yang paling kuat di Amerika. Hampir semua politisi di Amerika ini kan dibeli oleh mereka. Yang kedua adalah lobby senjata. Di Amerika ini hampir setiap hari ada saja pembunuhan kan, pakai senjata. Anak-anak dibunuh di sekolah gitu. Tapi senjatanya masih terus. Bom-bom di dunia itu kan lobby senjata di Amerika. Mereka ngirim senjata ke Israel, ke Ukraina, kemana-mana. Itu kan lobbynya di Kongres. Lalu dia mengatakan, lobby ketiga yang terkuat sekarang adalah lobby LGBTQ. Saya ini chaplain. Chaplain itu semacam konsultan spiritual di Kementerian Kesehatan Kota New York, di rumah sakit. Itu ketika kita diterima, harus ada pernyataan bahwa kita tidak akan menentang pilihan hidup mana saja, termasuk coba itu. Gitu. Nah ini jadi sedemikian kuatnya gitu. Lalu saya mengatakan begini, lalu kamu memang menerima jalan hidup seperti itu. Ternyata dia pernah baca juga hadis itu. Dia mengatakan, bukankah hadis mengatakan dia tidak baca Arabnya ya, dia bahasa Inggris langsung. Siapa melihat kemungkaran, hendaklah dirubah dengan tangan, kalau memungkinkan. Ya, otoritas maksudnya di sini. Yang kedua dengan lisan. Yang ketiga dengan hati. Dia katakan, Imam, bilang ke saya imannya mungkin masih lemah. Tapi dalam hati saya tidak setuju.
tapi karena itu adalah bagian dari masyarakat, dan kalau saya terpilih sebagai wali kota, bagaimanapun juga mereka adalah masyarakat saya, yang akan tetap saya akan memperhatikan. Mereka punya hak. Saya tidak setuju dengan pilihan hidupnya, tapi mereka sebagai bagian dari kota New York punya hak untuk mendapatkan hak-haknya. Apapun itu, hak ekonomi, hak proteksi, penjagaan, apapun, sebagai warga negara, dia punya hak untuk itu. Jadi, ada pilihan pribadi atau sikap pribadi, dan ada sikap politik, sikap publik. Dan terkadang memang ketika sudah sampai kepada sikap publik ini, maka sikap pribadi tadi itu ya itulah pilihan yang paling lemah tadi. Babi qalbihi, dengan hatinya. Dan itu dia nyatakan kepada saya karena saya tanya langsung. Terima kasih. Saya izin menambahkan tadi penjelasan bahwa memang kami yang di Amerika itu memang selalu disyaratkan ketika bergabung pada komunitas yang lebih besar, yang lebih diverse, yang lebih itu Bapak Ibu sekalian, untuk tidak serta-merta melakukan diskriminasi rasial, seksual, orientasi seksual mereka. Jadi kami kemudian ya harus dilatih, kadang ada trainingnya, ada syarat yang harus ditandatangani, dan mungkin harus ada kesepakatan juga. Dan ini betul yang dikatakan Imam Syamsi Ali bahwa sikap kita memang boleh tidak setuju, tapi kemudian kita tidak boleh menunjukkan perilaku-perilaku yang menyebabkan ada konfrontasi dengan mereka terkait dengan pilihan seksual mereka. Tapi secara prinsipil kebanyakan masyarakat Muslim di Amerika masih berpegang teguh pada asas itu. Namun ada asas juga yang perlu Bapak Ibu ingat, bahwa di dalam Quran sering kita dengar ada asas walana amaluna walakum amalukum. Jadi kita biarkan mereka dengan amalan-amalan mereka, tapi kita juga hidup dengan amalan-amalan kita sendiri. Untuk pertanyaan berikutnya adalah tentang polarisasi politik. Ya, jadi ini dari Mas Ali Haki Saragi, bahwa politik identitas seperti yang sudah disinggung oleh Imam Syamsi Ali tadi, ternyata di sisi Johran itu malah menunjukkan efek positif, karena mungkin image yang dibangun oleh Zohran juga positif, sedangkan di Indonesia mungkin sebaliknya. Jadi bagaimana seharusnya para tokoh agama bersikap dalam menyikapi politik, terutama di Indonesia yang mayoritas Muslim. Artinya calon yang saling bertarung dalam politik juga memungkinkan besar semuanya Muslim. Jadi ini melihat bagaimana kemudian identitas itu sering digunakan oleh para politisi kadang untuk mengusung agenda-agenda mereka, tapi mungkin kenyataannya sebaliknya, Ustaz. Ya, saya kira tergantung kepada niat dan implementasi dari niat itu kan. Jadi kalau memang niatnya untuk menampilkan diri agar terjaga dari korupsi, oh saya Muslim. Kalau Muslim itu apa? Seharusnya jujur kan? Kan begitu. Muslim itu apa? Akhlaknya baik kan? Muslim itu apa? Dia nggak banyak berdosa kan? Muslim itu apa? Dia tidak perlu memberikan menyuap KPU misalnya kan? Kan begitu. Tapi kalau ternyata Muslim itu dipakai sebagai identitas untuk memperlihatkan kesalehan, kemudian sekedar untuk meraih suara, tapi dibalik dari itu sebenarnya tujuannya memang untuk mendapatkan kekuasaan saja, maka itulah yang disebut dengan kejujuran yang dimanipulasi kan dengan identitas. Nah, kalau Zohran kemudian ini terbuka kemarin dengan identitasnya, itu bukan saja sekedar bahwa dia memang jujur dengan itu, tapi juga ada misi yang dia bawa. Dan misi itu adalah untuk mengatakan kepada masyarakat Muslim secara internal bahwa kita tidak perlu lagi khawatir dan takut dan selalu bersembunyi. Masanya untuk kita terbuka. Ya. Dan untuk kepada orang lain untuk mengatakan kita Muslim juga eksis gitu loh. We are an integral part of the city. Kita adalah bagian integral dari kota ini. Anda Yahudi, saya Muslim. Anda Kristen, saya Muslim. Kita sama-sama wali kota. Kita sama-sama masyarakat kota kan. Jadi ketika menampilkan identitas itu ya tergantung kepada niatnya dan tergantung kepada bagaimana pembawaannya.
Karena jangan sampai misalnya di Indonesia yang memang mayoritas Muslim, lalu kemudian identitas Muslim itu dipakai untuk menindis yang lain, merendahkan yang lain, menyakitin yang lain, atau dipakai untuk memanipulasi masyarakat mayoritas, sekedar untuk mendapatkan dukungan. Nah, itulah yang salah dalam hal identitas. Tapi kalau misalnya identitas itu kita kedepankan untuk hal-hal yang positif, misalnya kita malu lah, masa kita politisi Muslim tapi korup gitu. Seharusnya kalau kita memakai kata Muslim, ya harus kita terjaga, jangan kita korup. Oh, kita malu lah, masyarakat kita adalah politisi Muslim, tapi kemudian ternyata dalam perpolitikan kita banyakkan kebohongan, manipulasi, dan lain sebagainya. Jadi bagaimana identitas kita itu dipakai untuk tujuan yang positif, ya, dan dilakukan secara sportif dan positif pula. Terima kasih. Saya izin menambahkan tadi ada poin penting yang disampaikan oleh Imam Samsi, yaitu tentang variabel-variabel yang menentukan bahwa ketika Zohran menampilkan diri sebagai seorang Muslim, ada karakter hati, ada karakter fatonah yang dibungkus dari hati yang bersih, akal yang mumpuni, dan juga akhlak yang mulia. Jadi karakter ini yang kemudian tampil sebagai representasi Islam yang positif sehingga menimbulkan ya ketidakcurigaan, menimbulkan rasa kepercayaan dan juga keterpilihan Zohran. Baik, ada dua penanya secara langsung kepada Imam Samsi. Yang pertama adalah Mas Alfian Jahafsan. Silakan, Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Terima kasih pertama kali saya ucapkan kepada PCNUAS Kanada atas acara yang sangat menarik dan penting ini. Ya, terima kasih juga kepada moderator ya. Dan tentunya kepada Grand Syekh kita, Imam Syamsi Ali, semoga beliau panjang umur, sehat walafiat. Saya senang sekali beliau sehat dan energik seperti ini. Mungkin untuk Zahran Mamdani mungkin saya cukup menurut saya. Ada pertanyaan begini nih, Syekh Imam. Apakah bisa nanti Anda memastikan bahwasanya Anda ini nanti masuk timnya beliau ketika beliau sudah dilantik? Artinya Anda menjadi minimal penasihat deh. Itu yang kami harapkan gitu. Kalau Anda menjadi penasehat, berarti Anda di belakang layar. Tapi kami ingin Anda itu bisa di depan layar gitu. Artinya ada orang Indonesia yang mengharumkan nama Indonesia, yang selama ini mungkin hanya menjadi imam, tapi sekarang bisa menjadi penasihat dan bisa dikenal gitu loh. Akhirnya berdampak lebih banyak menurut saya. Saya berharap kepada sang imam ini yang mulia bisa ya memastikan nama Anda nanti menjadi ya minimal penasihat bagi Zahran ini. Tadi disampaikan Anda memimpin doanya Al-Fatihah dan semoga nanti pelantikannya juga Anda bisa diundang juga. Itu pertanyaan pertama. Saya nanti mohon komitmen sang imam ini. Yang kedua adalah pertanyaan saya, kalau diaspora Uganda ya sama mana ini beliau itu ya dan Afrika bisa menjadi seseorang yang Muslim yang hebat kemudian menjadi wali kota New York, apakah diaspora Indonesia ini bisa seperti Zohran? Ya, apakah ada? Ya, apakah bisa? Kalau nggak bisa, apa penyebabnya diaspora Indonesia tidak bisa gitu? Ini mungkin minta pandangan dari sang imam. Siapa tahu nanti mungkin beberapa tahun kemudian ada Zahran-Zahran dari Indonesia seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Monggo, Imam Samsi. Ya, jadi terima kasih atas harapan itu. Kita akan lihat ke depan saja. Masuk untuk menjadi tim transisi saja ini itu tidak mudah dan kita perlu dukungan ya. Dan ini terkait dengan pertanyaan kedua tadi. Kalau diaspora Indonesia di luar negeri ini, saya kira bukan hanya di Amerika, kita itu sangat kecil dan lemah. Kecilnya itu dua-duanya, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Secara kuantitas itu dalam arti kita ini jumlahnya di Amerika mungkin kurang dari 100.000. Bangladesh saja di kota New York, hanya di kota New York saja, Bangladesh, itu lebih 200.000 masyarakat Bangladesh di kota New York ini.
Jadi kita sangat kecil sekali secara kuantitas, kualitas juga demikian. Rata-rata teman-teman kita yang datang ke Amerika ini adalah pekerja-pekerja yang restoran, ada yang bawa taksi segala macam, sangat sedikit yang profesional. Ya. Belum lagi bahwa banyak saudara-saudara kita yang memang masih dalam proses mencari status. Saya kemarin di New York ini kan ada Masjid Indonesia. Dan saya sebenarnya datang untuk masjid itu dulu, tahun 97, 96. Oleh warga Indonesia kan diminta juga supaya Zohran bisa dibawa ke Masjid Indonesia, karena selalu datang ke masjid saya di Jamaica Muslim Center sini. Jamaica Muslim Center itu jamaahnya banyakkan Bangladesh. Saya coba mengajak ke Masjid Indonesia, tapi ternyata timnya udah tahu juga bahwa masyarakat Indonesia itu pemilihnya yang bisa memilih itu sangat sedikit sekali. Ya bisa dihitunglah 1, 2, 3 orang. Nah, ini juga akan berdampak kepada siapa yang akan mendukung kita dalam proses duduk di transisi, apalagi nanti duduk di bagian administrasi kan. Nah, saya duduk di transisi ini ternyata banyak didukung oleh masyarakat non-Indonesia sebenarnya. Hanya karena melihat keaktifan saya di komunitas dan juga karena keterlibatan saya langsung dengan kampanye kemarin, sehingga memang saya diminta untuk duduk di transisi itu. Tapi untuk menjadi bagian dari pemerintahan nanti, ya kita akan lihat saja bagaimana. Saya sebenarnya sudah dikirimin beberapa posisi yang memungkinkan. Ada senior advisor untuk komunitas, jadi penasihat senior untuk komunitas. Kemudian ada juga majelis penasehat agama atau religious council, advisory religious council. Itu ada. Dan nanti ada direkturnya di situ dan ada anggotanya di situ. Entah siapa yang akan duduk di situ, kita akan lihat saja. Nanti kita akan diskusikan dalam tim ini siapa yang akan duduk di posisi mana. Itu nanti. Tapi intinya adalah doakan saja mudah-mudahan proses pembentukan pemerintahannya lancar. Kalau yang tinggi-tinggi itu Zohran sudah langsung memilih, misalnya wakilnya dia sudah pilih sendiri. Itu tidak bukan tugas kita. Tugas kita itu hanya pembantu-pembantu yang secara umum saja. Jadi kembali kepada masyarakat Indonesia, ya tentu harapan kita semua mudah-mudahan ada ke depan masyarakat Indonesia bisa menjadi Zohran. Tapi saya pada tahap ini belum berani atau masih mengatakan mungkin masih minim lah untuk kita bisa mengatakan akan ada itu. Ada beberapa faktor ya. Faktor pertama adalah seperti yang saya katakan tadi, kita masih berada pada posisi kecil. Kecil secara jumlah, kecil secara kualitas. Tapi juga saya kira ada satu kelebihan atau kekurangan saya nggak tahu di kalangan masyarakat Indonesia ini kurang ada kebersamaan, dan itu hampir di mana-mana terjadi. Jadi kalau di Indonesia juga terkadang ada pembentukan kelompok-kelompok sana sini, itu juga di Amerika juga terjadi seperti itu, dan itu menjadikan kita lemah. Indonesia ini hampir tidak ada pebisnis. Coba lihat aja restoran-restoran Indonesia di kota-kota Amerika ini di mana ada. Di New York ada, tapi kecil-kecil gitu. Nah, belum lagi berbicara tentang dukungan pemerintah kita. Pemerintah Indonesia maksud saya. Kepada diaspora di luar negeri. Kemarin ada dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian apa gitu datang ke kota New York membicarakan tentang aturan keimigrasian. Ada permasalahan saudara-saudara kita luar negeri. Mereka yang belum legal di luar negeri ingin memperpanjang paspor, itu salah satu persyaratannya adalah harus ada bukti izin legal bahwa dia legal tinggal di negara itu. Padahal banyak sekali masyarakat Indonesia luar negeri itu nggak legal. Akhirnya bagaimana kalau paspornya mati? Dikasih SPLP, surat perjalanan laksana paspor. Laksana juga kan bukan paspor, laksana. Nah, ini menjadi dilema semua, bahwa ada hal-hal di mana pemerintah kita sebenarnya bisa memberikan keringanan kepada masyarakat yang luar negeri, ternyata juga tidak. Nah, ini penting untuk kita ingat bersama agar bisa memberikan perhatian. Jadi, ya, saya tidak mengatakan tidak mungkin ada juga di, kalau nggak salah di Louisiana itu, ada seorang anak keturunan Indonesia menjadi hakim di salah satu kota di sana. Ya, mungkin itu saja yang paling tinggi di keturunan Indonesia. Nggak ada lagi. Ya, kalau kita melihat Pakistan, kita melihat Bangladesh,
tim transisi tokoh-tokohnya Zahran Mamdani ini semua perempuan. Ada 5 orang, 1 Pakistan, 1 Bangladesh, dan ini wanita-wanita muda yang sangat brilian, pernah memiliki posisi-posisi tinggi di bawah pemerintahan Biden, Presiden Biden. Namanya Lina Khan misalnya. Lina Khan ini bisa membangkrutkan perusahaan, dia ahli gitu. Jadi artinya apa? Bahwa ya kita hanya berharap bahwa mudah-mudahan ke depan akan muncul juga Zohran yang keturunan Indonesia. Dalam khutbah Jumat saya tadi pun maupun Jumat yang lalu saya mengatakan kita ingin melihat lagi Zohran-Zohran di masa depan dari masyarakat Muslim, bukan hanya Zohran yang sekarang, tapi kita ingin melihat lagi lebih banyak. Dan kita memotivasi anak muda kita sekarang ini untuk bisa maju dalam berbagai posisi-posisi politik di Amerika dan di Barat secara umum. Allahu a'lam. Terima kasih Imam Syamsi Ali. Untuk pertanyaan terakhir yaitu dari BD Sirat, silahkan. Ya, terima kasih banyak Gus Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Imam Syamsi. Kenalkan saya dengan Busman Dahlan Sirat dari Sulawesi Sungai Kota Makassar. Jadi menyimak fenomena yang disampaikan tadi oleh Imam, saya kok membayangkan bahwa meskipun ini bukan awal dari kebangkitan, karena kebangkitan itu sebenarnya sudah terjadi di berbagai masa dan era gitu ya, tetapi kebangkitan Zohran Mamdani ini menjadi sebuah fenomena baru yang di kalangan internal kita di Makassar itu menjadi diskusi yang menarik. Tapi dengan keterbatasan informasi yang kami punya, alhamdulillah tadi kami dapat pencerahan bahwa ternyata dari sisi kuantitas dan kualitas sebenarnya Islam itu kecil kalau di New York ya, sesuai dengan penjelasan Imam Syamsi tadi. Nah, kalau dengan jumlah yang 1 juta, ternyata yang mendukung itu cuma 30%, ya benar-benar ada kekuatan ilahi memang ke situ. Tapi ketika itu diajak ke diskusi tataran bawah, teman-teman ya ada juga yang mengatakan bahwa bukan hanya sekedar kuantitas dan kualitas, tapi ini memang ada kekuatan lain di balik itu. Nah, saya membayangkan Syekh Imam bahwa saya tidak bisa menggambarkan seperti apa fenomena Muslim di sana ya, karena kita hanya mendapatkan dari informasi di media sosial. Tapi apakah dengan fenomena Zohran ini memungkinkan fenomena Obama misalnya yang kemudian bisa menjadi presiden? Kalau lihat kekuatan yang ada, New York ini kan menjadi salah satu kekuatan terbesar di Amerika. Mudah-mudahan dengan kekuatan yang kita punya yang tadi dianggap kecil tapi ternyata malah didukung oleh kaum Yahudi, sebagian oleh teman-teman di Protestan, di Kristen, Katolik dan seterusnya, itu bisa menjadi kebangkitan baru. Nah, semangatnya sih lebih kepada motivasi kepada generasi-generasi mendatang bahwa dulu di tahun 2025 itu ada sebuah fenomena besar yang membuat kita bisa menjadi termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Mungkin itu Gus Adi, Imam. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, jadi kalau Zohran sendiri tidak mungkin jadi presiden ya, karena undang-undang Amerika ini mensyaratkan presiden dan wakil presiden itu harus terlahir dari bumi Amerika. Zohran bukan terlahir dari Amerika. Jadi paling tidak kalau Zohran ini setelah misalnya menjadi wali kota mungkin maju lagi sekali 2 term, 2 periode, lalu kemudian bisa maju menjadi senat atau anggota Kongres, mungkin senat lah yang tertinggi. Dan kalaupun ingin menjadi posisi tertinggi, dia menjadi speaker atau ketua senator atau ketua Kongres lah kira-kira begitu. Tapi untuk menjadi presiden tidak, karena itu terhalangi oleh undang-undang, kecuali undang-undang dirubah dalam masa-masa 4 sebelum 5 tahun ke depan. Tapi hampir itu tidak akan terjadi lagi. Nah, tadi saya mungkin ingin luruskan bahwa yang saya maksud tadi lemah secara kuantitas dan kualitas itu adalah masyarakat Muslim Indonesia atau Indonesia. Kalau masyarakat Muslim di kota New York ini memang jumlahnya lumayan, ada 1 juta lebih, tapi yang mendaftar sebagai pemilih, karena di sini itu pertama tentu harus warga negara ya. Kalau sudah jadi warga negara, itu pun belum tentu bisa memilih kalau tidak mendaftar. Harus registration ya. Dan yang terdaftar di kota New York ini dari 1 juta penduduk Muslim itu ada sekitar 300.000. Sementara masyarakat Yahudi itu yang terdaftar
sekitar 1.200.000-an. Jadi hampir 3 kali lipat gitu. Nah, kok Zohran bisa terpilih? Ya itu tadi. Bukan tentu secara eksklusif karena dia muslimnya lalu dia terpilih, bukan. Karena memang dia punya kapasitas, punya kemampuan. Saya katakan tadi, dia pintar, dia eloquent, dia menyampaikan ide-idenya itu dengan sederhana tapi meyakinkan. Dan apa yang disampaikan itu walaupun banyak orang dianggap agak radikal dalam arti melebihi dari sesuatu yang bisa dicapai, tapi dengan kalkulasi-kalkulasi ekonomi oleh para ahli yang misalnya dari Harvard, ada ahli di Harvard, mengatakan this is possible, ini memungkinkan. Memungkinkan, misalnya free bus atau transportasi umum yang free, yang cuma-cuma. Banyak yang secara langsung mengatakan nggak mungkin bisa dilaksanakan gitu. Dari mana dananya? Ternyata setelah dikalkulasi perpajakan, ketika kemudian para pebisnis yang menghasilkan $1 juta per tahun dinaikkan 2%, ternyata itu bisa mengcover, bahkan lebih lagi. Nah, pertanyaannya kemudian, karena itu harus ada izin gubernur, apakah gubernurnya akan mengizinkan? Ya ternyata gubernurnya sekarang kan menghadapi pemilihan juga tahun depan. Dengan melihat kepopuleran Zohran, gubernurnya mau tidak mau ya harus mendukung Zohran. Sebab kalau dia tidak mendukung Zohran, maka rakyat bisa kecewa dan akan berpihak. Artinya tidak akan memilih gubernur yang sekarang. Jadi ada kalkulasi-kalkulasi politik yang terjadi. Jadi Zohran ini memang strateginya tinggi, pintar, kemudian bisa merangkul segmen-segmen yang betul-betul terkadang susah untuk dirangkul. Dan pada akhirnya satu mungkin ayat Al-Quran yang baru saya ini sebutkan itu liyumayyizal, Allah itu untuk memisahkan mana yang benar mana yang salah gitu. Ya, ada ayat, saya bisa menunjukkan ayatnya. Liyumahhisallahu, apa itu? Saya lupa ayatnya. Jadi Zohran ini dengan keterbukaan dia itu menampilkan mana sebenarnya orang-orang yang punya tekad baik dan mana orang-orang yang memang, mohon maaf kalau agak kasar, memiliki sikap kemunafikan gitu. Itu kelihatan semua itu. Ya. Sehingga orang-orang yang punya tekad baik itu pasti akan mendukung karena program-program yang disampaikan itu betul-betul mendukung kepentingan masyarakat, kepentingan umum. Yang selama ini selalu politik berpihak kepada sekelompok orang, oligarki, orang-orang yang kaya. Apalagi dengan sistem kapitalisme ini. Nah, jadi saya kira untuk menyampaikan secara simpel, sederhana, tidak mudah, tapi realitanya memang demikian. Ada nilai kebangkitan mungkin memang Islam akan bangkit di situ. Ya, dan insya Allah Islam akan bangkit. Saya dari dulu pun ketika tahun 2001, ketika terjadi tragedi 9/11 di kota New York ini, kan waktu itu kan banyak yang pesimis bahwa seolah-olah Islam ini sudah pasti terhentilah. Tapi saya waktu diminta berdoa di Yankee Stadium, saya justru membaca idza jaa nasrullah. Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Orang bertanya, kamu dalam situasi kita dibenci, kita ditakutin, kok kamu membaca idza jaa nasrullah? Apa mindsetnya di situ? Apa pandangan apa yang terjadi? Saya katakan pandangannya adalah pandangan optimisme bahwa dengan segala kebencian yang kita hadapi, Islamofobia yang sangat meninggi ini, insya Allah Islam akan jaya di Amerika. Dan dalam perjalanannya ternyata terbukti. Islam tidak pernah bisa dihentikan perkembangannya di Amerika. Bahkan Donald Trump ingin melarang orang Islam masuk Amerika agar Islam tidak berkembang. Waktu dia periode pertama dulu, ternyata itu juga menjadi jalan bagi orang mendapat hidayah gitu. Karena orang semakin mencari kenapa orang Islam dilarang, apa itu Islam. Semakin Islam ini digenjot, itu semakin melompat dia. Ibaratnya gimana ya, susah. Air itu ketika ditahan itu pasti akan meluap gitu. Nah Islam begitu. Dan itu yang Allah katakan dalam Al-Quran kan. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka berusaha memadamkan cahaya Allah. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Dan itu terjadi. Jadi hadirnya Zohran ini saya yakin salah satu pembuktian anti klimaks dari perjuangan panjang yang kita lakukan.
Kita sudah berusaha sedikit demi sedikit, ya, dengan pelan-pelan, dengan bersembunyi-sembunyi. Tiba-tiba hadir seseorang, ya kira-kira anti klimaksnya disitulah, yang membuka semuanya. Dan ini hal-hal yang selama ini menjadi termarginalkan. Misalnya kata halal, ini masih ditakutkan kan? Halal. Walaupun di kota New York itu halal ada di mana-mana. Bahkan 70% penjual makanan di pinggir jalan di kota New York Manhattan itu halal. Ya, halal food di mana-mana. Tapi tidak menjadi mainstream. Sekarang nampak menjadi mainstream. Kenapa? Kalau ditanya, kamu restorannya di mana? Restoran favorit kamu? Oh itu Kebab King, halal food Kebab King. Jadi kata halal kemudian menjadi membuka mata orang. Apa itu halal? Orang mencari. Apalagi kata Muslim, apalagi kata Islam. Nah ini semua. Jadi semua ini dari Allah Subhanahu Wa Taala, dihadirkan seseorang yang mungkin dalam pandangan sebagian Muslim secara Islam tidak sempurna, tidak paripurna lah. Mungkin ada yang merasa siapalah Zuhra itu secara Islam. Tapi Allah hadirkan dia di situ sebagai pembuka. Nah tugas kami adalah melanjutkan. Kami menganggap Zuhra ini sebagai dai yang sangat efektif. Ya. Kami berteriak-teriak di atas panggung, di atas mimbar, tidak seefektif ketika Zohran mengatakan di TV yang ditonton oleh jutaan orang, I am a Muslim. Saya seorang Muslim. Dia jauh lebih efektif ketimbang saya berteriak-teriak di masjid. Sehingga saya mengatakan, thank you so much my brother. Terima kasih saudaraku. Anda sudah menjadi dai yang jauh lebih efektif dari kami. Bertahun-tahun kami berusaha untuk menjelaskan apa itu Islam. Sekarang Anda sekali menyampaikan I am a Muslim, orang tinggal melihat Anda. Kamu jujur enggak? Kamu berani enggak? Kamu punya kapasitas enggak? Atau Islam itu ya terbelakang, lemah, miskin, bodoh, tidak punya apa-apa. Makanya Eric Adam baru-baru ini, wali kota New York yang sekarang, waktu dia masih kampanye kemarin bersama Cuomo, dia mengatakan, kalau Muslim memimpin kota New York, maka kota New York akan menjadi Eropa. Apa maksudnya? Ternyata yang dia maksud, bahwa ketika kota New York dipimpin oleh seorang Muslim, maka kota New York ini akan menjadi kacau, terbelakang, menjadi miskin, tidak teratur, gitu kira-kira begitu. Nah, tinggal sekarang kita buktikan bahwa ketika ada seorang Muslim menjadi kota, kotanya menjadi lebih baik, lebih aman, lebih teratur, lebih disiplin, lebih makmur, dan tentu lebih berkeadilan. Itu harapannya. Jadi kita sebenarnya masyarakat Muslim berterima kasih kepada Zuhran, wali kota terpilih di kota New York. Terima kasih Imam Samsi Ali. Gus Adi sedikit aja. Oh ya, silakan. Kami cuma mau menyampaikan ke Imam Samsi bahwa sebetulnya kami yakin bahwa apa yang dilakukan oleh Imam selama berpuluh tahun di New York ini sebetulnya ini adalah ijabahan dari ikhtiar dan doa-doa yang Imam lakukan sebetulnya. Jadi meskipun Zohran mengatakan I'm a Muslim dan itu lebih efektif, tapi sebetulnya itu buah dari hasil ikhtiarnya Imam Samsi selama ini menurut kami yang salah satunya. Terima kasih Gus Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik, karena di Amerika sudah malam Bapak Ibu dan Imam Samsi Ali perlu beristirahat. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf bila ada pertanyaan yang belum terjawab atau apa. Saya mohon Imam Ali bisa memimpin doa bagi kita semua dan menutup majelis ini biar lebih berkah. Monggo Imam Samsi. Baik, insya Allah. Terima kasih Mas Adi dan semuanya. Terima kasih kepada PC INU, pimpinan cabang istimewa Nahdlatul Ulama di Amerika atas kesempatan ini. Tentu harapan saya dan harapan kita semua, kita doakan bahwa mudah-mudahan tidak saja telah sukses terpilih, tapi yang terpenting juga diberikan kemudahan dan kesuksesan untuk menjadi pemimpin dan wali kota yang baik. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa waffiqna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian webinar malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih saya mewakili Ketua PJWNU Mas Anas Saroli. Terima kasih sebesar-besarnya untuk Imam Samsi Ali, dan semoga ada kesempatan untuk kami bersilaturahmi dengan Imam Samsi Ali, dan ada kesempatan juga untuk Imam Samsi Ali bisa berbagi cerita dengan kami di kemudian hari. Sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syekh Imam. Ditunggu kabar-kabar selanjutnya. Insya Allah. Amin. Wafakumullah. Amin, amin. Jazakumullah. Wa sadada khutakum. Barakallahu fikum. Baik, insya Allah teman. Assalamualaikum sekeluarga. Waalaikumsalam. Wah,